Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa di kesempatan ini saya akan membahas kelanjutan kasus Pina Cirebon, di mana yang sebelumnya ada pengacara Rasman Nasution yang ingin bertemu dengan Susno Duaji, yang sebelumnya Pak Susno Duaji itu menyindir Rasman Nasution bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Pak Susno. Namun pada akhirnya kali ini Rasman Nasution dan Susno Duaji dipertemukan di salah satu stasiun TV dan akhirnya mereka berdebat. Seperti apa panasnya debat mereka di antara Pak Susno Duaji dan Rasman Nasution? Yuk kita simak saja videonya. Let's go. Nasution, praktisi hukum Anda kan, kalau saya baca di beberapa pemberitaan Anda ingin mempermasalahkan soal Hakim Eman ini. Apa pendapat atau pertimbangan Anda mempermasalahkan ini, Pak Rasman? Pertama, saya terima kasih sudah bisa dialog sore hari ini dengan Pak Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, selaku mantan Kabar Eskrim, yang juga sempat seperti saya bermasalah hukum dulu sama-sama. Jadi Bang Susno dengan saya pernah dan inkrah. Kemudian saya sebagai warga negara ingin menyampaikan bahwa pertama, sebelum saya masuk pada putusan ya, saya sudah cross check, yang namanya CCTV itu tidak ada. Bukan belum dibuka, tidak ada CCTV. Kenapa saya bilang tidak ada? Bukan saja saya cross-check kepada Polda Jabar, Polres Cirebon Kota, tapi juga kepada saksi yang pertama kali menemukan almarhumah Pina dan istri, yaitu Suroto. Pak Suroto ini klien saya. Saya tanya kepada beliau, apakah di flyover, jembatan flyover Talun itu, ada tidak dipasang CCTV sejak 2015, 2016, 2017 sampai 2024. Beliau jawab tidak ada CCTV di situ. Pertanyaannya, CCTV yang mana mau dibuka? Ini beda kasus dengan Ferdy Sambo. Ferdy Sambo ada CCTV di area luar rumah, ada di teras, sekitar garasi, ada dalam rumah. Ini tidak ada CCTV-nya. Jadi tidak ada yang mau dibuka di situ. Saya pastikan yang namanya CCTV tidak ada. Ini kata penyidik Polda Jabar, Cirebon Kota, dan Pak Suroto kepada saya. Nah, yang kedua, itu yang Anda bilang tidak ada CCTV-nya di flyover-nya ya, Pak ya? Tidak ada, tidak ada. Oke. Jadi yang apa CCTV yang mana gitu. Nah, kemudian tentang katakanlah audit forensik terhadap jejak digital percakapan masa itu di BBM, BlackBerry Messenger, belum WhatsApp. Kalau itu kita cross-check dari 8 tahun yang lalu akan sangat sulit komunikasi. Maka di antara barang bukti yang ditemukan penyidik adalah Facebook. Maka Facebook itulah yang diambil dan diperiksa. Tetapi oleh karena Peggy Setiawan melalui kuasa hukumnya mengajukan pra-peradilan dan pra-peradilan itu mengabulkan, maka buat sementara waktu itu tidak boleh dibuka dulu karena sudah masuk ke pokok perkara, walaupun sebenarnya kalau mereka sajikan pada waktu itu dalam persidangan yang terkait dengan administrasi, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan lain-lain, itu masih bisa. Tapi waktu itu penyidik mengatakan, bahkan bikumnya juga meyakini bahwa mereka pasti akan menang dalam pengertian ditolak. Tapi ternyata hakim punya pertimbangan lain. Itu yang akan saya ulas. Jadi terkait dengan forensik digital, kemudian CCTV, itu sangat sulit untuk dihadirkan, apalagi CCTV tidak ada. Kemudian masuk kepada poin putusan Eman Sulaiman. Ya, kami akan melaporkan Hakim Eman Sulaiman. Kita jangan terlalu mendewakan hakim, Bapak. Saya melihat ada Pak Yusuf di sini sebagai mewakili Kompolnas, ada Pak Susno. Hakim juga bukan manusia sempurna. Panggilannya yang mulia, ya. Tapi boleh nggak saya ngomong? Semua sekarang penegak hukum, baik polisi, baik jaksa, baik hakim, baik pengacara, baik KPK. Ya, oknum-oknumnya banyak yang bermasalah hukum dan diproses hukum. Artinya, kita tidak bisa lagi serta-merta menganggap
institusi itu baik semua. Jadi Pak Rasman, Boleh dong. Anda berencana melaporkan Hakim Eman ini kapan, ke siapa, dan apakah sudah Anda lakukan? Ya. Poinnya itu yang saya ketahui. Insya Allah minggu depan saya akan laporkan dengan tim, dengan pertimbangan. Saya baru ini melihat ada putusan hakim yang mendahului putusan berikutnya. Itu pada poin 5, 9 amar putusan itu, poin 5 mengatakan bahwa tidak, artinya dalam poin 5 itu menyebut bahwa mengikat pada putusan berikutnya, putusan selanjutnya. Oke, Putusan kabinnya didengar apa selanjutnya enggak? ini, Kalau sebentar nggak ya. dengar, keluar kita. Oke, baik. Putusan- Pak Susno. Putusan selanjutnya, Oke, baik. Ditahan dulu. putusan selanjutnya itu tidak pernah dilakukan oleh hakim gitu. Oke, baik. Pak Rasman, ditahan dulu. Saya ingin minta pendapat kepada Ya. Pak Susno. Bagaimana tadi dipertanyakan oleh Pak Rasman terkait dengan CCTV? Tadi dibilang Pak Rasman di flyover tidak ada CCTV. CCTV yang mana Pak Susno yang Anda maksud yang harus dibuka begitu? Iya, betul. Pak CCTV yang terungkap di persidangan kan semua pengacara mengatakan begitu. Yang berhak menjawab ada apa tidak CCTV, kita tunggu jawaban dari Polri. Nah, silakan instansi saya menjelaskan itu, karena itu menjadi debat publik gitu. Kalau saya yang menjelaskan ada apa tidak, saya hanya dari apa yang terangkat. Kalau saya katakan tidak ada, saya mengingkari apa yang dinyatakan di ranah publik. Kalau saya nyatakan tidak ada, mengingkari. Kalau saya nyatakan ada, saya tidak tahu gitu. Jadi Boleh nggak silakan. saya bertanya ke Pak Susno? Boleh. Bentar dulu, izin sama itu. Bukan. Aku bukan. bentar. Pak Rasman Izin ditahan yang dulu. punya Pak Susno acara ini. silakan. Pak Susno Iya, silakan saya tanya. diselesaikan dulu Izin yang jawaban. punya Pak acara. Susno, Izin yang apakah punya acara. hukum? Iya. Pak Rasman ditahan dulu. Apakah Biarkan. hukum- Oke. Saya Pak sudah diizinkan belum? Pak Rasman ditahan dulu. Apakah hukum Pak Rasman bisa ditahan menjadi dulu. tidak? Pak Susno silakan Itu diselesaikan pertanyaan dulu saya. jawabannya. Baru nanti Pak Rasman bisa menjawab. Silakan Pak Susno. Ya. Jadi kita serahkan kepada Humas Polri untuk dijelaskan ada apa tidak, supaya ini tidak menghebohkan. Kemudian yang kedua, yang berhak juga Pak Yusuf gitu, karena Pak Yusuf itu resmi, dia Kompolnas, dia yang ikut mengawasi. Nanti dalam hal ini Kompolnas bisa juga menyampaikan ada apa tidak CCTV sehingga publik bisa tahu gitu. Oke, silakan. Oke, Pak Rasman silakan. Apa yang ingin Anda tanyakan ke Pak Susno? Baik. Saya ingin tanya kepada Pak Susno sebagai mantan Kabar Eskrim. Iya, Kabar Eskrim itu silakan. bukan jabatan yang rendah, itu jabatan yang sangat prestis. Oke, Luar apa masalahnya? biasa. Silakan, Nah, silakan. saya tanya, apakah hukum ditegakkan karena kemauan netizen atau karena fakta hukum, Bang? Ya fakta hukum lah dong. Lah, tapi abang bolak-balik bilang tadi netizen, Bang. Saya Kalau dibentuk dengan bentar. netizen, kacau kita, Bang. Oke. Semua fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Sekarang mengapa suara netizen harus didengar? Jangan sampai organisasi saya yang membesarkan saya ini, Polri, dicederai oleh tekanan netizen. Makanya harus dijawab apa yang ditanyakan oleh netizen. Nah, yang berhak menjawab yang benar itu bukan kita yang di forum diskusi ini. Di forum diskusi ini yang paling berwenang Pak Yusuf gitu. Yang lebih berwenang lagi adalah Humas. Nah, kalau kita itu pendapat-pendapat subjektif pribadi. Nah, tapi saya tolong dijagalah institusi saya Polri itu jangan dicederai dengan informasi-informasi yang liar. Gitu. Monggo Pak Yusuf, silakan host bagaimana? Oke, jadi Tapi kalau menurut pandangan saya, Pak Susno masih bisa menyampaikan ini ke Pak Kapolri, ke Propam, ke Biro Wasidik, bahkan ke Kabar Eskrim. Supaya cara mereka menangani, bukan dengan cara berbicara di media, Bang. Abang bolak-balik bilang bahwa tolong jaksa yang menyidangkan saya, tolong hakim yang menyidangkan saya. Pak Rasman, Kemudian saya bertanya pada Anda, Pak. Jangan nyimpang dulu. Ya, Pak Rasman, Pak Rasman. Kembali ke sini. Maksud saya, Kalau debat Saya ini hanya- tidak baik, saya keluar. Gitu. Oke, ditahan dulu, Bang. Pak Rasman. Abang Yang itulah. terhormat. Pak Rasman Abang ditahan itulah. dulu. Bang, Pak Rasman bisa bukan dengar abang saya, tidak Pak tahu Rasman? begini, saya mau tanya. Pak gitu. Rasman bisa dengar saya? Saya ingin bertanya begini, Pak Rasman. Mengapa Anda begitu Ya. menaruh atensi yang begitu besar dalam kasus ini? Begini, saya kalau boleh jujur, saya sendiri pun banyak mengalami tekanan-tekanan, laporan-laporan yang menurut saya sangat tidak berdasar di Polres, di Polda, di Polres, di Mabes. Tapi saya lakukan dengan cara-cara bahwa saya melaporkan itu, saya laporkan ke Propam, saya laporkan ke Irwasum, saya laporkan ke Kapolri.
biro wasidik dan lainnya, dan itu diproses gitu. Nah, adapun tentang yang saya sampaikan kepada Pak Susno tadi atau abang saya, sebenarnya Kang Susno, beliau masih bisa nyampaikan ini Oke, ke baik. Pak Kapolri. Oke. Baik, Pak Raski. Oke. Ditahan dulu, Pak Raski, Kenapa ditahan keluar? dulu. Saya ingin minta pendapat Oke, kepada Pak dengan- Yusuf. Baik teman-teman, itulah perdebatan Rasman Nasution dan Susno Duaji. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih.